Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih para kiai, para guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, semua yang saya muliakan, yang tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semuanya. Tak lupa juga kepada Bapak Kepala Desa beserta segenap staf-stafnya, baik dari TNI maupun dari Polri, yang saya banggakan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya, berkat nikmatnya kita di malam hari ini masih sama-sama dapat berkumpul, kita dapat bersama-sama bermuajahah dalam satu bingkai acara, yaitu kita ingin bersolawat kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara-acara seperti ini tentunya acara yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara-acara seperti ini tentunya adalah acara-acara yang membuat Nabi kita tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan langkah kita, langkah awal kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, menuju alam yang penuh dengan terang benderang di sore hari seperti di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sekarang sudah masuk di bulan Rajab. Gimana betul? Gimana sih? Tanggal pinten sana ibu? Tanggal pinten? Malam tanggal 4, malam tanggal sekawan nggih, bulan Rajab. Bulan Rajab niki salah setunggal bulan ingkang dimulyakaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimuliakan niku pripun? Artinya bulan Rajab ini termasuk dari salah satu bulan yang mulia. Itu apa? Setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan ibadah di bulan Rajab, niku hitungannya lain, pahalanya lain. Jenengan ibadah teng bulan selain bulan Rajab, bulan yang mulia, kemudian jenengan melaksanakan ibadah kebaikan, santunan anak yatim, ini kebaikan. Kita bersolawat, ini termasuk nilai ibadah. Kita kumpul-kumpul karena Allah, ini termasuk nilai ibadah. Yang kita lakukan di bulan Rajab, niku hitungannya lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan misalkan sholawatan di bulan selain Rajab, di bulan yang tidak dimuliakan,
niku ganjarane misalkan kata Rasulullah jenengan sholawatan dapat 10 kebaikan, nggih cuma dapat 10. Tapi menawi dilaksanakan dilampahaken niki teng bulan Rajab, teng bulan ingkang mulya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini senantiasa pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bulan Rajab niki termasuk bulan ingkang mulya, di mana kita niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab, meningkatkan ibadah kita di bulan Rajab. Makanya guru kula Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid niki saking tarik Yaman niku dawuhaken ngeten dawuhe, kowe lelek mlebu bulan Rajab. Bulan Rajab iku bulan kowe nandur. Awakmu nandur iku nang bulan Rajab. Engko kowe iku bakal mlebu nang bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban iki bulan awakmu merawat tanaman yang engkau tanam di bulan Rajab. Bulan Ramadan nanti itu bulan panen. Siapa yang tidak menanam kebaikan di bulan Rajab, maka tidak akan panen nanti di bulan Ramadan. Sinten sing boten siap-siap menghadapi bulan Ramadan, tidak dipersiapkan dari bulan Rajab, maka nanti di bulan Ramadan niku tidak akan merasakan kenikmatan beribadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kata saya tiang-tiang ini termasuk pulau ini lek melebet bulan Ramadan dan awal Ramadan sholat tarawih niku padang Pak di depan sof awal niku malam pertama, nanti malam kedua rotok mundur setitik, malam ketiga ini ke belakang tambah ke belakang, kadang malam terakhir bulan Ramadan niku pun betul ibadah malih kan, sibuk belanja tuku klambi karena menghadapi hari raya misalkan. Karena dari bulan Rajab tidak menanam kita. Sedangkan guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memerintahkan kita mempersiapkan menjelang bulan Ramadan, kita persiapkan dari bulan Rajab. Kita perbanyak di bulan Rajab ini dawuh beliau untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau istighfar. Kan masalah kita niku, masalah klasik kita setiap hari itu pasti tidak lepas dari dosa. Gina boten. Panjenengan niki napa ngertos sehari tadi niku lepas dari dosa. Mungkin saja mata kita bermaksiat kepada Allah. Mungkin saja tangan kita mengetik sesuatu di HP yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin saja kaki kita berjalan tapi tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah. Mungkin saja perut kita memakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Niku kan mungkin. Sedangkan setiap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu dinilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan paling baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula panjenengan niki di bulan Rajab perbanyaklah bacaan istighfar. Istighfar niku pripun? Astaghfirullahaladzim bahasa Arab, atau jenengan saged bahasa Jawa, Jawi misalkan. Nggih bahasa Jawi. Mun se Madura iki bahasa Madura. Aku tenggih kula niku asline Madura. Tapi berusaha untuk berbahasa Jawa. Nggih nek wonten salahe nggih namine yang belajar Jawi, asline Madura. Masalah klasik kita ini adalah dosa. Dan sebaik-sebaiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang meminta ampunan pada Allah. Di bulan Rajab kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan istighfar. Istighfar yang diperintahkan oleh Rasulullah nopo istighfar kados pundi? Wonten asmone Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar niku bacaannya seperti apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku Sayyidul Istighfar.
Niku terlalu panjang bos, niku terlalu panjang, kula boten hafal. Nggih cekap maos astagfirullahaladzim. Karena Nabi kita Nabi Muhammad niku setiap hari tidak kurang dari 70 kali bacaan istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad nih. Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah lepas dari dosa-dosa, suci dari dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosa-dosa yang lampau yang pernah dilakukan atau yang akan dilakukan. Kanjeng Nabi Muhammad itu jaminan masuk surga. Tapi setiap hari baca istighfar, minta ampun kepada Allah, niku tidak kurang dari 70 kali. Bahkan ada dalam salah satu keterangan 100 kali bacaan istighfar. Lah kula panjenengan ini yang setiap hari tidak lepas dari dosa, tentunya lebih banyak lagi kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Wonten malih dawuh beliau guru kula Habib Umar bin Hafid niku dawuh beliau niku kowe lek masuk bulan Rajab maca istighfar. Istighfar ngene. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Pagi 70 kali, malam 70 kali. Mantun subuh niku 70 kali, malam mantun isya niku 70 kali. Niki sing diperintahkan. Juga kebaikan nopo malih yang harus kita lakukan di bulan Rajab, puasa. Nopo malih sing gak ada utang ning kasus ibu-ibu biasanya bulan Ramadan kemarin niku masih belum tuntas karena masih ada halangan, ada udzur tidak puasa di bulan Ramadan, hamil misalkan, nifas misalkan, haid misalkan, lan niku dikodok di bulan Rajab ini lebih baik. Sebelum kita masuk bulan Sya'ban, lebih-lebih sebelum kita masuk bulan Ramadan. Niku puasa sunnah dianjurkan kita lakukan di bulan Rajab. Niat puasa Senin, niat puasa Rajab di hari Senin, atau niat puasa Rajab di hari Kamis. Niku kebaikan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menawi kula panjenengan niku boten saged, kula niki sibuk ra, kula niki sibuk kok jadi istighfar. Dikir-dikir yang lain itu tidak sempat saya baca. Jenengan gampang. Istighfar boten sempat, cukup panjenengan mau sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Karena sholawat ini adalah istighfar. Sholawat ini adalah permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba Allah, setiap umatnya Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dipastikan sholawat itu sampai kepada Allah. Juga dipastikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus panjenengan mau sholawat secara tidak langsung menghapus dosa-dosa panjenengan. Menawi jenengan setiap hari membaca sholawat, maka sholawat itu akan menghapus dosa-dosa kita selama 1 hari. Misalkan kita 1 bulan 1 kali membaca sholawat, maka sholawat tersebut akan menghapus dosa-dosa kita setiap bulan. Ketika sholawat itu dibaca setiap minggu misalkan, maka sholawat akan menghapus dosa-dosa kita setiap minggu. Makanya kan masalah klasik kita itu adalah dosa. Sedangkan dosa kita ini nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat yang akan kita baca menjadi sebab pengampunan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya guru kula niku mengibaratkan kita setiap hari niki sebagaimana film. Film niku biasanya diputar di televisi atau diputar di bioskop atau diputar di mana-mana. Ketika film ini sudah sempurna, ibu-ibu biasanya senang nonton film gitu. Film nopo? Layangan putus. Bapak-bapak nggih seneng nonton film nggih, Pak? Film niku akan diputar di televisi ketika sudah sempurna melalui tahapan editing, melalui tahapan nopo dubbing, misalkan suara kalau tidak sempurna akan ditambahi dubbing isi lain, melalui tahapan
sensor, kalau perlu disensor, dihapus. Ketika sudah sempurna baru ditayangkan di televisi. Ketika film itu masih rusak, masih kurang sempurna, tidak akan ditayangkan di televisi. Lah kula panjenengan niki setiap hari membuat film kita sendiri. Jenengan, kula membuat film saya. Bapak kepala desa, Bapak Satupan, nggih membuat film untuk Bapak Satupan sendiri. Panjenengan nggih membuat film untuk panjenengan sendiri. Kapan nanti disetel? Disetel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika film ini masih kotor, tidak melalui tahap editing, tidak melalui tahapan sensor, maka kita akan malu melihat film kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika film itu ingin bersih nanti di hadapan Allah, cara yang paling baik adalah dengan kita menghapus dosa-dosa kita setiap hari. Kita memperbaiki film kita setiap hari. Kita memperbaiki kualitas film kita setiap hari dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, karena sholawat ini akan membersihkan kita dari dosa-dosa yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan saged istiqomah mau sholawat datang kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ini salah setunggal manfaatnya kita membaca sholawat. Manfaat-manfaat lainnya banyak. Fadilahnya sholawat, keutamanya sholawat niku banyak. Salah satunya nopo, bisa menangkal balak-balak yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu firman-Nya menyebutkan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberi adab, Allah tidak akan memberi ujian yang sangat berat kepada suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Selama kita mau menghidupkan sholawat, selama kita mau selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, maka sholawat itu menjadi tameng, maka sholawat itu menjadi perlindungan kita supaya tidak dapat ujian, supaya tidak dapat adab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nopo diantarane tsunami misalnya. Nopo diantarane musibah-musibah yang terjadi akhir-akhir ini, COVID-19 misalnya. Nopo diantarane banyak penyakit-penyakit. Selama kita mau menghidupkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, selama kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad kita hidupkan di masyarakat kita, maka solawat ini akan menjadi tameng supaya kita dijauhkan dari bala yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan solawat yang dilaksanakan di balai desa ini menjadi sebab desa Maseban ini diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dijauhkan dari segala macam musibah. Lebih-lebih tadi itu sehari sudah dihatamkan Al-Qur'an. Tiang niku nek matur ngatamaken Quran. Sahabatnya Kanjeng Nabi salah satunya namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku gadah anak, gadah istri, gadah keluarga. Ketika sudah hatam Al-Quran, ngatamakan Al-Quran, mantun hatam Al-Quran, niku keluarganya dikempalakan, tetangganya dikumpulkan, diajak kumpul bersama-sama. Untuk apa? Istrinya dipanggil, anaknya dipanggil, tetangganya diajak kumpul. Setelah hatam Al-Quran kumpul. Manfaatnya apa? Gunanya apa? Berdoa bersama. Karena doa yang dipanjatkan setelah hatam Al-Quran, doa itu akan mustajab di sisi Allah. Doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya, dari sholawat kepada Nabi Muhammad, dari kita menghatamkan Al-Quran tadi sehari, dari kita menyantuni anak yatim, menjadi sebab kita kelak memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nah, kita bawa baca sholawat niki niate pulau panjenengan niki niati kita baca sholawat supaya bertambah iman kita, kecintaan kita, supaya kita dipermudah menerima tuntunan dari Allah, dari Rasulullah dan dari para ulama. Yang ketiga, kita niat sebelum kita membaca sholawat, kita niatkan lewat sholawat yang kita baca, mudah-mudahan kita diberi husnul khotimah oleh Allah. Amin Allahumma. Dijauhkan dari segala macam musibah, dari segala macam balak dan semacamnya. Yang terakhir,
dengan niatan mudah-mudahan segala macam hajat-hajat kita, hajat dari Bapak Kepala Desa, hajat dari panjenengan semua yang punya keluarga sakit, mungkin mintakan lewat acara yang penuh barokah ini supaya semua keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya kesumpekan, punya masalah, punya hutang misalkan, lewat barokahnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafun shalih wa ala mana wa qatatus syekh. Maksudkan pertama aku saja firman Sayyidul Habib Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu ya muslimin sallallahu amin. Niki mau sholawat damel hitungan ya. Hitungan niki jumlahnya 4.444. Terus panjenengan mau sholawat nariah, sholawat niki sekiranya pas 4.444. Terus menawi hitungannya panjenengan niku wonten niki pinten 11. Misalkan wonten 11 nggih mau 11. Jangan lebih dan jangan kurang, karena dalam bacaan 4.444 niku ada keutamaan. Menawi saged jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Caranya pripun nggih? Kita baca bersama-sama 3 kali. 3 kali kita baca bersama-sama. Setelah kita baca bersama-sama 3 kali, niku dipaus kiambak-kiambak, Bu. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Wonten sing hafal, misalnya wonten sing boten hafal. Sing boten hafal dimulai berusaha untuk menghafalkan. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tahillu bihi وتنفرج في الكرب وتقابل الحوائج وتنال في الرغائب والسلطان بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والسلطان بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب حوائج وتنال به الرغائب وانصر الخواتم ويسر معه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على الفاتحة. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqabil hawaidu wa tunalu bil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi
وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ ما نزوره يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم
الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق ووعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الصدوية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.